Halo semua, perkenalkan saya Kemang Evi Dayani, NIM 1717051004. Di sini saya akan menyampaikan mind mapping tentang konsep neraca. Nah, dalam konsep neraca dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama yaitu pengertian neraca, yang kedua yaitu analisis rasio keuangan terkait dengan akun neraca, yang ketiga bentuk neraca, yang keempat komponen-komponen dalam neraca, yang kelima manfaat neraca, dan yang keenam adalah keterbatasan neraca. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama yaitu pengertian neraca. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, di mana di dalamnya itu memuat tentang informasi-informasi posisi keuangan suatu entitas yang dilakukan pada akhir periode. Kemudian yang kedua yaitu subbab analisis rasio keuangan yang terkait dengan akun neraca. Nah, yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan menggunakan yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga debt ratio. Baik, lanjut ke rasio yang kedua yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini dapat dihitung dengan menggunakan aset turnover ratio dan inventory turnover ratio. Kemudian yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini dapat dihitung dengan menggunakan rasio return on asset atau sering disebut dengan ROA. Baik, yang ketiga yaitu subbab bentuk neraca. Nah, dalam neraca itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk skronto atau rekening, yang kedua yaitu bentuk stafel atau laporan. Baik, lanjut ke subbab yang keempat yaitu komponen-komponen dalam neraca. Nah, dalam neraca itu terdapat 8 komponen. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, kemudian yang kedua yaitu piutang usaha, dan yang ketiga adalah uang muka, yang keempat adalah aset tetap, yang kelima adalah utang bisnis dan utang lain-lain, yang keenam yaitu utang pajak, yang ketujuh adalah pendapatan yang diterima di muka, dan yang terakhir adalah modal saham. Baik, subbab yang selanjutnya yaitu manfaat neraca. Nah, neraca memberikan banyak manfaat bagi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu berguna sebagai alat untuk analisis perubahan kondisi keuangan di suatu entitas dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu berguna sebagai alat analisis rasio likuiditas suatu entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi kewajibannya. Kemudian yang ketiga berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo. Nah, subbab yang terakhir yaitu keterbatasan neraca. Nah, keterbatasan neraca itu yang pertama adalah off balance sheet, yang kedua yaitu biaya historis, yang ketiga yaitu nilai tukar atau kurs, yang keempat yaitu aktiva tidak berwujud, yang kelima yaitu pertimbangan dan estimasi untuk menemukan pos-pos yang dilaporkan dalam neraca. Nah, baik, sekian informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kurang-kurang yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.